kemenangan. Mari kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kembali kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, yaitu Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bersuka cita sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kami datang beribadah, kami percaya di dalam setia beribadah kepada Tuhan. Ada berkat kekuatan yang baru, ada masa depan yang indah, ada pengharapan yang tidak pernah berkesudahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan urapi kami, Roh Kudus berkati urapi setiap anak-anak-Mu agar kami pulang jadi pelaku firman. Kami percaya firman Tuhan ada kuasa. Firman Tuhan mendatangkan mujizat, memberkati, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini dan kami akan sambut firman-Mu dengan iman percaya, ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati, yang disayang Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Doa saya kita semua yang beribadah pada pagi hari ini dalam berkat perlindungan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dan kita pulang beribadah pasti diberkati Tuhan. Siapa yang percaya diberkati pulang beribadah? Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Kalau saudara nggak keberatan sebelum kita lihat Alkitab kita, boleh kasih senyum kanan kiri bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah kepada kita semua, saudara yang di live streaming, saudara yang di Gereja Gading Nias, saudara Bapak Ibu kita pada pagi hari ini, kita dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita siapkan Alkitab kita, saudara yang mau mencatat firman Tuhan pada pagi hari ini, silakan siapkan catatannya, walaupun di luar mungkin cuaca agak kurang ada matahari, ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus kasih setianya tetap untuk selama-lamanya bagi orang-orang percaya. Puji Tuhan, yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita dalam satu ayat Daniel pasalnya yang kelima. Daniel pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-20. Daniel pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-20. Kita akan lihat satu ayat bersama-sama. Saudara yang bawa HP isinya Alkitab boleh dibuka sama-sama. Atau saudara mau langsung lihat ke layar juga sudah tersedia. Karena satu ayat saja, sama-sama mari kita baca saudara ya. Bersama-sama yang sudah di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Bersama kita baca. 1, 2, ya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Haleluya. Sekali lagi saudara, saya bacakan ayat ini Daniel 5:20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, ya saya beri warna lain di kalimat ini, di beberapa kata saudara, ya menjadi tinggi hati dan keras kepala. Ya sama-sama bilang sama saya tinggi hati. Sama-sama bilang keras kepala. Ya sehingga berlaku terlalu angkuh jadinya. Maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya. Dan ini hasilnya ya. Dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ya mungkin saudara satu ayat ini mungkin sudah berpikir siapa sih ini Pak Pendeta sebenarnya lagi bicara tentang siapa. Karena ayatnya cukup panjang Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca di Daniel pasal 5 ya ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 36 kira-kira ya saudara 30 maksud saya. Saudara ayat ini berbicara tentang seorang raja.
Ya saudara, jadi dikatakan tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, keras kepala, ia itu siapa? Ia itu adalah Raja Belzasyar. Raja Belzasyar, sedikit ya saudara, sebelum kita masuk dalam inti khotbah, ya saudara, Raja Belzasyar ini adalah seorang raja yang memerintah terakhir, yaitu raja terakhir di Babilonia atau di Babel. Ya saudara, Babel atau Babilonia ini kalau kira-kira saudara, zaman sekarang itu kira-kira kalau dulu Persia, jadi Babel Persia itu sama, kira-kira letaknya di negara Iran. Nah, kalau zaman sekarang itu kira-kira secara geografis, ya saudara, letak lokasi kerajaan Babel itu kira-kira di sana. Dan siapa Raja Belzasyar ini? Saudara, Raja Belzasyar adalah seorang anak dari yang namanya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah seorang raja di mana kerajaannya yang cukup artinya diperhatikan oleh Allah karena ada Daniel di sana. Makanya ditulis, dicatat di kitab Daniel. Karena Daniel sebagai hamba Allah, sebagai orang pilihan Tuhan, ya saudara, orang yang diurapi, karena Daniel punya roh yang luar biasa, ya, maka kerajaan Nebukadnezar diperhatikan oleh Allah. Ya, dan kenapa sejak dari itu Daniel, ya saudara, sangat-sangat punya pengaruh yang luar biasa di tengah kerajaan Babel karena Allah memperhatikan Daniel, karena Allah menyertai Daniel. Ya, di dalam kerajaannya Belzasyar ini saudara, Belzasyar tidak berlaku seperti ayahnya Nebukadnezar. Tuhan yang memberkati kerajaannya Nebukadnezar. Tapi ternyata Belzasyar, anaknya Nebukadnezar ini berlaku tidak setia. Ya saudara, Belzasyar menyimpang. Belzasyar, ya saudara, mengambil perkakas-perkakas daripada Yerusalem. Ya, mengambil dari bait Allah. Ya saudara, jadi Belzasyar sudah berlaku menyimpang. Ya, tidak lupa, ya saudara, artinya lupa kepada pemberian Tuhan, kepada berkat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberkati kerajaan ayahnya. Maka saudara, kalimat ini di ayat 20 itu adalah suatu situasi di mana Allah telah memperingatkan. Allah telah memperingatkan sebelumnya, ya saudara, kepada Belzasyar, tapi Belzasyar tetap tinggi hati dan keras kepala. Ya, orang yang kalau keras kepala artinya bukan sekali dua kali diingatin saudara. Orang kalau keras kepala itu artinya udah berkali-kali diingatkan. Berkali-kali mungkin sudah ditegur. Berkali-kali mungkin sudah dinasehati. Tapi namanya keras kepala akhirnya berubah menjadi angkuh. Ya saudara, berubah menjadi angkuh itu sombong. Ya, dan sikap-sikap ini adalah apa saudara? Yang menjatuhkan kehidupan manusia. Makanya di ayat itu dikatakan, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya, daripada Belzasyar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ya, yang mengambil kemuliaan, artinya yang menjatuhkan Belzasyar, ya saudara, yang membuat hidupnya sulit, bukan orang lain, ya saudara, bukan dari luar. Tapi Belzasyar sendiri yang membuat hidupnya jadi sulit. Yang membuat hidupnya jadi, ya mohon maaf saudara, jadi dijatuhkan. Kadang-kadang manusia, ya saudara, bahwa ada masalah, bahwa ada kesulitan, ada pergumulan. Banyak orang suka nggak sadar. Ketika manusia ada persoalan, ada masalah, seringkali manusia menyalahkan orang lain. Seringkali manusia menyalahkan keadaan. Seringkali manusia menyalahkan yang ada di sekitarnya. Ya, sementara ya saudara, tidak banyak manusia yang menyadari bahwa kadang-kadang saudara ada masalah terjadi itu karena dirinya sendiri. Ya saudara, karena dirinya sendiri tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa melihat dirinya dengan baik, ya saudara, tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga yang terjadi, ya saudara, di ayat 20 itu saudara, ya dijatuhkan tahta kerajaannya, kemuliaannya diambil daripadanya. Kalau saudara baca lebih lanjut, ya saudara, di sana saudara ada pesan, ya saudara, ada tulisan di dinding. Ya, jadi ini Raja Belzasyar sedang senang-senang, sedang happy-happy. Ya saudara, sedang happy-happy, lagi pesta-pesta, tiba-tiba di dinding kerajaannya ada tulisan tangan. Ya saudara, tulisan tangan itu, ya saudara, tentunya bukan dalam bahasa Indonesia. Ya saudara, itu adalah pesan daripada Allah sendiri bahwa kerajaannya sudah berakhir. Ya, dikatakan saudara mene tekel dan lain-lain, itu ada di ayat selanjutnya. Kalau saudara baca nanti di rumah, saudara akan menemui. Ya saudara, dan setelah pesan Allah itu disampaikan, tulisan di dinding itu disampaikan,
ya Raja Belsasyar itu akhirnya selesai pada malam hari itu, saudara. Ya, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini, sikap yang mengangkat kita. Hari ini saya akan berbicara tentang sikap yang mengangkat kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita ya lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya bahwa manusia kita hidup, kita harus memperhatikan ya bagaimana cara kita hidup. Ya, bagaimana sikap kita hidup. Sikap kita hidup menentukan masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Cara kita hidup ya akan menentukan berkat yang akan kita terima. Yang setuju katakan amin. Sikap kita hidup, ya bagaimana kita hidup, apakah kita bertobat sedari dini, apakah kita bertobat setiap hari. Kenapa Pak Pendeta kita harus bertobat setiap hari? Karena waktu tidak pernah kita tahu. Ya saudara, waktu datang kepada manusia kita nggak pernah tahu. Hari kedatangan anak manusia, Alkitab bilang seperti pencuri. Ya saudara, pencuri nggak ada, saudara pencuri yang datang bilang-bilang. Ya WA dulu gitu saudara mau yang punya rumah. Ya saudara, Bu tolong besok disiapkan TV-nya, kulkasnya, berangkasnya jangan dikunci Bu. Karena kami mau maling gitu misalnya. Karena kami besok mau mengambil barang-barangnya, nggak ada gitu saudara. Ya saudara, waktu pencuri datang tiba-tiba. Itulah waktu kedatangan anak manusia. Ya itu sebabnya pagi ini saudara dan saya kita mari belajar. Ya Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya melalui yaitu kehidupan Raja Belsasyar ini saudara. Dan Daniel, ya saudara catat baik, adalah satu-satunya orang yang dapat mengartikan tulisan di dinding itu. Ya saudara, Raja Belsasyar ini panggil orang-orang pinter, ahli-ahli nujum. Ya saudara, semuanya tidak ada yang bisa membaca tulisan di dinding itu. Ya, sampai akhirnya permaisurinya bilang, dulu ya di zaman ayahnya tuanku raja, jadi ayahnya Belsasyar ini, seperti yang tadi saya sampaikan namanya Nebukadnezar, ada seorang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena rohnya luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, roh yang luar biasa. Amin. Ya saudara, kenapa dia punya roh yang luar biasa? Karena dia diurapi Tuhan. Ya, karena dia hidup sungguh-sungguh. Ya saudara, bersama dengan Tuhan. Kalau saudara baca di Daniel 6, Daniel itu setiap hari 3 kali sehari ia berlutut memuji Allahnya. Ya, artinya dia punya hubungan yang intim, hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia punya roh yang luar biasa. Saudara dan saya pun, kita yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, saudara dan saya kita punya roh yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara dan saya, bahwa kita cari kerajaan sorga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Pekerjaanmu berhasil, bisnismu diberkati, usahamu diberkati, keluargamu bahagia, hidup saudara dan saya, kita naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Itu adalah bonus ya dari roh yang luar biasa, hidup yang bergaul dengan Allah. Nah kita akan belajar sama-sama pagi ini apa yang kita dapat pelajari dari kehidupan Raja Belsasyar dan bagaimana sikap yang mengangkat kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, yaitu hati yang tulus dan murni. Sama-sama bilang sama saya, tulus dan murni. Amin. Ya saudara, bukan hanya susu aja yang murni, hati juga harus tulus murni. Ya saudara, saudara dan saya hari ini kita percaya bahwa hati adalah dasar daripada kehidupan seseorang. Ya, ada orang yang pernah bilang sama saya, maaf ya Pak Pendeta, suami saya Pak, kalau ngomong memang suka ceplas-ceplos. Kalau ngomong Pak, memang kadang-kadang ya kedengarannya suka kasar gitu Pak. Ya maafin ya Pak, tapi sebenarnya Pak hatinya mah baik Pak. Ya, saya sering ketemu orang yang ngomong begitu saudara. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa saudara, hati adalah sumber kehidupan. Yang percaya bilang amin. Jadi kalau hatinya baik, kata-katanya pasti baik. Nggak bisa kalau kata-katanya, mohon maaf ya, kata-katanya nggak baik, terus hatinya baik, itu nggak bisa. Nggak nyambung saudara. Ya saudara, nggak nyambung. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ya saudara, kayak di rumah kalau ngobrol sama istri saya, kadang-kadang nih saudara,
Istri saya suka bilang kalau misalnya ada kata-kata apa gitu, saudara, lalu saya tiba-tiba berganti kata-kata. Nah, istri saya bilang, nah kata pertama. Jadi artinya yang benar itu adalah yang kata pertama, yang pertama kali keluar. Ya saudara, kenapa? Karena lagi-lagi saudara, ya saudara, bahwa semua yang keluar dari mulut kita, kata-kata kita, itu berasal dari hati. Tuhan mau saudara dan saya, kita memiliki hati yang tulus benar di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Saya percaya sekali lagi, ya saudara, bahwa orang yang punya hati tulus benar, orang yang punya hati murni di hadapan Tuhan, hidupnya pasti mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hidupnya sepanjang tahun 24 mengalami berkat mujizat Tuhan? Bilang sama-sama, itu saya. Amin. Itu sebabnya perhatikanlah hati kita. Ya saudara, perhatikanlah bagaimana hatimu di hadapan Tuhan. Ya, hari ini Alkitab mengingatkan saudara dan saya, hati sekali lagi adalah elemen paling penting. Ya, saya ajak kita semua untuk sama-sama kita lihat satu bagian firman Tuhan. Ya, tadi kita belajar sama-sama ayat pembukanya dari Daniel. Saya ajak kita semua ke 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat ke-7, lalu nanti lompat ke ayat 12 dan 13. Alkitab katakan apa? Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan lihat hati. Ya, kadang-kadang manusia, ya bukan kadang-kadang, sering manusia orang Kristen yang dilihat penampilan, yang dilihat ya perawakannya, yang dilihat luarnya. Ya apalagi anak-anak muda, waduh. Ya saudara, anak-anak muda itu ya memang gak salah gitu saudara. Siapa sih yang gak seneng kalau punya pasangan yang penampilannya baik gitu ya saudara. Apalagi cantik, apalagi ganteng ya saudara. Gantengnya apalagi ya di atas rata-rata. Ya saya pernah ketemu sama anak-anak muda perempuan. Aduh Pak Pendeta, tolong Pak supaya saya jadian Pak sama gebetan saya ini Pak Pendeta. Aduh Pak, saya gak bisa tidur mikirin dia. Karena dia ganteng banget Pak, putih Pak. Ya kulitnya putih, aduh gak perlu skincare Pak Pendeta. Saking putihnya, bening Pak. Itu kalau dia minum, air minumnya kelihatan di leher Pak. Ya, transparan. Saking beningnya sudah. Ya, aduh ganteng banget Pak, alisnya tebel, nyambung Pak, nyambung. Saking nyambungnya ke sini nyambung ya Pak. Ya saudara, tinggi Pak, waduh pokoknya keren banget, wangi Pak Pendeta. Ya saudara, tolong doain Pak supaya saya, aduh Pak, saya nggak tahu nih Pak, saya nggak bisa mikir Pak. Saya tanya, ya, saya tanya sama dia, kamu kerja atau kuliah? Ya saudara, kalau kerja kuliah, ya oke lah, kan masa-masanya gitu saudara ya. Ya kalau udah kerja, ya puji Tuhan, ya siap-siap membangun rumah tangga. Waktu saya tanya, kamu kerja kuliah? Saya kelas 3 SMP Pak. Oh darah Yesus, saya bilang. Kelas 3 SMP. Aduh, saya bilang, sekolah dulu Neng, saya bilang. Habis SMP itu masih ada SMA, habis itu nanti masih ada, masa depan masih panjang. Ya, tapi Pak tolong, ya saya doain kamu pasti. Tapi saya doakan kamu untuk sekolah kamu. Ya, supaya ini sebentar lagi ujian nih, ulangan nih. Ya, kamu belajar. Saya bilang, aduh Pak, saya nggak bisa belajar mikirin dia. Iya, saya bilang, waduh ini kamu, saya doain kamu untuk sekolah kamu. Nggak bisa doain yang lain, nanti aja saya bilang. Iya, aduh Pak keras banget, enggak apa-apa saya bilang. Iya saudara, Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Iya saudara, Tuhan melihat hati. Sekali lagi saudara, Tuhan lihat hati. Tuhan tahu kok, iya saudara, mana yang terbaik untuk saudara dan saya. Iya saudara, dan saudara dan saya, kita pun harus mengusahakannya. Ya, tapi hari ini pastikan saudara dan saya, kita lihat, ya sudah perhatikan bagaimana hati kita, bagaimana hati pasanganmu. Memang kita tidak pernah tahu, ya saudara, hati seseorang, bahkan pasangan kita mungkin. Tapi saya percaya orang yang hatinya cinta Tuhan pasti cinta pasangan. Orang yang setia beribadah pada Tuhan, orang yang hatinya buat Tuhan, pasti hatinya untuk sesamanya. Apalagi untuk keluarganya, katakan amin. Yang hatinya cari Tuhan dengan setia, yang hatinya tulus murni di hadapan Tuhan, pasti yang dilakukannya pasti benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, apa yang dikerjakan oleh orang yang hatinya tulus murni di hadapan Tuhan, pasti Tuhan berkenan. Sama-sama bilang Tuhan berkenan.
Ya, inilah yang saudara dan saya kita harus kejar. Perkenanan Tuhan. Ya saudara, untuk apa? Mohon maaf saudara, untuk apa? Ya saudara punya perawakan yang baik, punya penampilan yang baik, mohon maaf. Tapi kalau hatinya jahat, kalau hatinya nggak tulus murni di hadapan Tuhan. Ya saudara, seperti ini. Ya seperti raja, ya saudara, Raja Belsasar yang tadi kita baca di pembukaan. Ya saudara, seperti kakaknya Daud. Ya saudara, mereka tidak mengerti yang dicari oleh Tuhan. Ya, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah yang hatinya tulus murni. Kita lihat ayat 12-13. Sama-sama saudara, ayat 12 kita perhatikan. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah dia, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, ayat 13 sama-sama kita baca. 1, 2, dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan apa? Mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah apa? Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Ya, saudara. Jadi sekali lagi hari ini saudara dan saya orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Iya saudara, bagaimana Pak Pendeta? Pertanyaannya mungkin saudara begitu. Bagaimana Pak kita bisa memiliki atau memelihara hati yang tetap benar, hati yang tetap tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain selain saudara dan saya membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Daud hidupnya bergaul dengan Tuhan. Daniel hidupnya bergaul dengan Tuhan. Tahu dari mana Pak Pendeta? Tadi yang saya sampaikan, Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa kepada Allahnya, memuji Allahnya. Saudara mungkin berkata, Pak, tapi saya kerja Pak di kantor, ya 8 to 5 atau 9 to 5, jam 9 masuk, jam 5 sore pulang. Ya, saudara. Tapi bukan berarti saudara dan saya kita tidak bisa menyediakan waktu buat Tuhan, bukan sisa, tapi sedia. Sediakan waktu, prepare your time. Ya saudara, Tuhan tahu, Tuhan lihat hati. Amin saudara. Ya saudara, hari ini saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa hati adalah elemen orang dari manusia yang paling penting. Kemarin saya baca berita, ya saudara, bahwa ada orang tertua di dunia yang sekarang masih hidup, umurnya 117 tahun, namanya Maria Morera. Ya saudara, orang Spanyol. Ya saudara, Maria Morera ini saudara wanita tertua yang masih hidup. Ya saudara, 117 tahun. Tadinya tahun lalu ada seorang wanita yang juga umurnya 118 tahun, tapi tahun lalu sudah meninggal, ya saudara, dan hari ini, kemarin saya baca berita, kemarin bulan Januari, dia berulang tahun. Nah ini orangnya, dan kalau saudara baca di berita, rahasia panjang umur dari orang tertua di dunia, hidup tanpa penyesalan, dan jauhi orang toksik. Ya, toksik ini adalah satu kata yang sedang hot-hotnya di zaman sekarang. Ya saudara, ini zaman now. Ya kalau saudara Bapak Ibu bingung toksik itu apa Pak Pendeta? Ya toksik itu racun Bapak Ibu Saudara. Jadi ya orang yang gak baik maksudnya. Ya saudara, orang yang tidak membawa dampak baik. Orang yang tidak membawa pengaruh baik. Ya, dan saudara, ini datang dari orang yang umurnya 117 tahun. Ya saudara, yang hidupnya ya sudah mengalami banyak sekali pengalaman. Saya pernah bilang sama saudara, hidup Kristen sebenarnya bukan tentang banyaknya umur. Ya saudara, banyaknya umur kalau nggak percaya Tuhan untuk apa? Ya saudara, banyaknya umur kalau nggak percaya keselamatan, don't believe in salvation, what for? Untuk apa saudara? Ya saudara, tapi banyak umur itu adalah bonus. Yang terutama adalah how she live, how they live. Bagaimana cara mereka hidup, itu adalah poinnya. Ya saudara, itu goldnya, itu emasnya. Ya saudara, bagaimana mereka punya hati yang tidak punya penyesalan. Mereka punya hati, ya saudara, yang senantiasa tulus murni di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan lihat hati, Tuhan mau saudara dan saya kita diurapi. Sama-sama bilang, aku diurapi. Amin. Ketika saudara dan saya kita diurapi, berkuasalah roh Allah atas saudara dan saya. Maka saudara, saya sederhanakan, makanya orang yang hatinya baik lalu diurapi, saudara dan saya hidup kita ada kuasa. Katakan amin. Sehingga hidupmu diberkati berhasil
kita diurapi, kita penuh kemuliaan Tuhan, diluputkan dari yang jahat. Apa yang kita pegang, kerjakan berhasil. Saudara dan saya, lebih daripada teman sekutu, kita melihat kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya, melihat berkat mujizat Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan yang janji kepada saudara dan saya, Ibrani 1 ayat 9, yuk kita lihat sama-sama. Ya saudara, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan apa? Dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, saya sederhanakan saudara. Kalau saudara dan saya kita diurapi, kita diberkati lebih daripada teman sekutu. Kalau ada minyak di atas kepalamu, hidupmu dan hidupku dalam berkat dan kebahagiaan Tuhan. Siapa yang mau happy hidupnya? Siapa yang mau bahagia? Ya, sama-sama katakan amin. Ya, saudara. Bahkan saudara, ya tokoh ya tertinggi ya saudara dari ya kepercayaan, satu percayaan di Roma ya saudara mengatakan bahwa minyak ini saudara, minyak urapan ini adalah minyak kebahagiaan yang membawa happiness, yang membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena saudara dan saya kita diurapi Roh Kudus. Amin. Roh Kudus membawa damai sejahtera. Roh Kudus mengangkat saudara dan saya. Roh Kudus membuat bisnismu berhasil. Katakan amin. Itu sebabnya mari kita dasari dengan hati yang baik, sikap hati yang benar. Ya saudara, kita bertobat sedang dini. Jangan sampai orang Kristen kadang saudara udah tahu salah masih dilanjutin. Udah tahu salah masih saja dikerjakan. Ya saudara, mohon maaf saudara, kurang rendah hati. Ya saudara, untuk apa? Untuk mengakui ya saudara kadang kesalahannya atau ya bertobat di hadapan Tuhan. Ya saudara, jangan sampai saudara dan saya kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan murah hati. Amin. Tapi kalau saudara dan saya hari ini kita dengar firman Tuhan, mari cepat kita kembali kepada jalannya Tuhan. Amin. Ya saudara, hati yang benar, hati yang murni, itu adalah dasar, sumber kehidupan. Ya saudara, orang kalau hatinya mungkin sudah pahit, ya saudara, orang kalau mungkin hatinya sudah enggak enak, kehidupannya pun akan terpancar saudara. Ya, tapi orang yang hatinya sukacita, orang yang sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidupnya, ya saudara kembali pada jalan yang benar, jalan yang jujur, saya percaya orang-orang tersebut akan ditolong Tuhan. Amin saudara, jangan sampai kehilangan waktu, jangan sampai kehilangan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Yang percaya katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, ya saudara, selama saudara dan saya masih diberikan waktu kesempatan, mari saudara dan saya kita berjuang. Amin. Berjuang untuk sama-sama saudara dan saya, kita ya kuasai diri kita. Ya saudara, kuasai, kendalikan diri kita. Ya bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita diurapi Roh Kudus. Sekali lagi bilang sama-sama, diurapi Roh Kudus. Amin. Diurapi Roh Kudus membuat hatimu, hatiku di hadapan Tuhan tetap tulus murni. Ya saudara, tetap baik. Apapun ya saudara yang terjadi di sekitar kita. Saya percaya orang yang hatinya tetap tulus murni akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Ya saudara, sikap yang mengangkat kita. Kita belajar dari firman Tuhan. Sikap ketaatan, kesetiaan kepada firman Tuhan. Kalau saudara dan saya taat setia, ikut menurut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka perjalananmu, perjalananku akan beruntung dan berhasil. Ya, Yosua 1 ayat 8. Ya saudara, Alkitab bilang renungkanlah Taurat itu atau firman itu siang dan malam. Jadi kalau kita nurut, kalau kita jadi pelaku firman, kalau kita merenungkannya, bukan hanya membacanya, tapi menghidupinya, maka perjalanan saudara dan saya beruntung dan berhasil. Siapa yang percaya hidupnya di dalam Tuhan, beruntung berhasil. Amin. Ya, beruntung dan berhasil. Itu adalah bonus dari Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah ketaatan dan kesetiaan. Ya, saudara, ketaatan dan kesetiaan. Yesus sudah membuktikan, ya sudah menjadi teladan ketaatan dan kesetiaan. Kita belajar dari ketaatan kesetiaannya Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, kita belajar saudara dari ketaatan kesetiaan dari pemimpin gereja ini. Ya, saudara, karena gembala sidang saudara dan saya, Pendeta Darniati Pariaji, ya mendiang Pak Pariaji. Beliau orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Ya, saudara, yang taat setia. Ya saudara, walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan, tapi taat setia. Saudara, ya kita hari ini bersyukur ada di tempat ini, di gereja ini. Gereja ini Tuhan yang perintah.
Ya saudara, maka Tuhan yang juga akan memperlengkapi, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang juga pasti akan memberkati dengan luar biasa kuasa mujizat bagi orang-orang yang percaya. Katakan amin. Tapi hari ini saudara dan saya, mari kita lihat, mari taatlah setia. Amin. Sama-sama bilang sama saya, taatlah setia. Ya, coba kasih senyum kanan kiri, bilang taat dan setia. Bilang taat dan setia, senyum kanan kiri, bilang taat dan setia. Ya, bilang sama yang tadi ngomong, awas lo jangan ngomong doang. Iya. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama yuk. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama saudara kita baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau saudara dan saya kita mengasihi, ya saudara di sana dikatakan memakai kata mengasihi. Ya, mengasihi artinya mentaati, mengikuti. Jika engkau mengasihi aku, mengikuti aku, mentaati aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Karena apa saudara? Perintahnya Tuhan, ya, firmannya Tuhan, itu bukan kebaikan, bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan udah baik dalam hidup saudara dan saya. Tapi untuk kebaikan kita. Ya saudara, ya, untuk hidupnya saudara dan saya. Saudara dan saya kita harus ingat, kita tanpa Tuhan nol. Bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tuhan tanpa kita, ya dia Tuhan. Dia besar, dia Allah yang hidup. Kita yang perlu Tuhan. Amin. Kita yang butuh Tuhan. Ya saudara, dan kita sadar itu, tapi toh Tuhan tetap datang ke dalam dunia, ke dalam hidup saudara dan saya, dan memberi hidup yang kekal bagi orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Amin. Ya, saudara. Kita yang butuh Tuhan, tapi Tuhan yang datang buat saudara dan saya. Kenapa? Karena cintanya, karena kasihnya yang begitu besar, bahkan kadang-kadang sudah enggak terkatakan untuk saudara dan saya. Tuhan bilang, anak manusia datang ke dalam dunia untuk mencari yang terhilang. Dunia ini udah terhilang. Ya saudara, dunia ini saudara udah enggak jelas. Ya saudara, dunia ini udah saking enggak jelasnya, ada satu berita mengatakan bahwa, ya mohon maaf ya saudara, tapi ya menurut saya ini nggak jelas dan ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. NASA, ya saudara, lembaga luar angkasa di Amerika mengatakan, saya percaya orang-orang yang hebat di sana. Ya saudara, tapi mohon maaf saya harus katakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena membuat orang tidak berjaga-jaga. Ya, NASA dengan kepintaran, dengan kecanggihan teknologi AI, saudara tahu AI ya, AI adalah Artificial Intelligence. Ya saudara, mereka sedang membuat teknologi bahwa 30 menit sebelum kiamat datang, nanti NASA akan memberi pemberitahuan. Ya kalau saudara punya HP, ada notifikasi gitu mungkin gitu kira-kira saudara. Ada pemberitahuan 30 menit sebelum hari kiamat datang. Dari mana Pak Pendeta? Dari NASA. Ya saudara, dari NASA. Jadi orang akan berpikir, saudara boleh cek beritanya, ini berita internasional. Orang akan berpikir, oh tenang aja, hidup santai, nggak usah bertobat, tenang-tenang aja. Nanti bertobat kalau 30 menit sebelum kiamat. NASA nanti akan kabarin. Lu pikir NASA siapa? Temen lu. Ya mohon maaf nih saudara ya. Ya saudara. Jadi membuat orang jadi santai saudara. Ya mohon maaf, berbahaya. Ya saudara, orang jadi tidak berjaga-jaga. Alkitab katakan waspadalah, berjaga-jagalah dalam doa. Karena engkau tidak tahu kapan waktunya, kapan saatnya. Ya saudara. Jangan tanya sama saya, tandanya gimana Pak Pendeta dari NASA? Saya juga nggak tahu. Ya mungkin aja tenone. Itu es krim Walls lewat. Ya, saya juga nggak ngerti gimana saudara. Ya, tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi, ya saudara, mengasihi Tuhan Yesus dan orang-orang yang mentaati, yaitu kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah berjanji bahwa saudara dan saya kita hidup damai sejahtera. Amin. Itu sebabnya ikut Tuhan Yesus. Setialah pada Tuhan Yesus, taatlah kepada Tuhan Yesus, hidupmu pasti ada damai sejahtera. Hidupmu pasti bahagia. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang penulis buku rohani yang sangat terkenal, ya saudara, buku rohani yang dia tulis yang sangat bestseller namanya The Purpose of Driven Life, namanya Rick Warren. Rick Warren berkata saudara, those who love your instructions have great peace and do not stumble. Ya saudara, saudara mungkin pernah tahu ada satu buku yang terkenal
Ya saudara, The Purpose of Driven Life, ini penulisnya, dia juga seorang hamba Tuhan, mengatakan bahwa orang-orang, those who love your instructions, orang-orang yang mengasihi ya firman Tuhan, pasti akan punya damai yang besar, damai sejahtera yang luar biasa, great peace. Ya sama-sama bilang sama saya, peace. Amin. Peace itu shalom. Ya saudara, shalom itu sangat dicari orang. Ya saudara, orang cari uang, ya saudara, punya uang, punya kekayaan, tapi kalau tidak punya shalom, tidak punya damai sejahtera, uangnya sia-sia. Ya saudara, hartanya sia-sia. Ya, punya dunia dan segala isinya, kalau hilang nyawanya untuk apa? Ya, seperti yang tadi saya katakan, saudara, mohon maaf, umurnya banyak, tapi kalau nggak percaya keselamatan, untuk apa? Ya, nggak mau bertobat sampai akhir hidupnya, untuk apa? Sia-sia. Jangan sampai kita memulai dengan roh, ya, lalu mengakhirinya dengan daging. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita mulai start dengan roh, kita finish juga dengan roh. Amin. Di dalam roh, kita tabur di dalam roh, kita akan tuai di dalam dengan kehidupan. Amin. Apa yang kita tabur dengan roh, ya saudara, perjalanan hidup kita, ya saudara, saudara setia, saudara taat, pasti hadiahnya kehidupan. Katakan amin. Ya saudara, kehidupan yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya juga selama di dunia membuat kita terus naik tidak turun. Siapa yang percaya? Jadi kepala bukan ekor. Katakan amin. Kita lihat Ulangan 28, 13 dan 14. Kalau kita taat setia, Alkitab katakan, Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Dengan setia. Amin. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Maka saudara dan saya, kita diangkat jadi kepala, bukan ekor. Tetap naik, tidak turun. Usahamu naik. Saya berdoa, saudara dan saya, dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang tahun ini, kita naik, diberkati, dipromosi Tuhan. Pekerjaanmu berhasil, propertimu diberkati, tanahmu diberkati, makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keluargaku diberkati. Saudara dan saya, kita melihat berkat kemuliaan Tuhan, melihat promosi dari Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Karena Daniel menjaga, ya saudara, kesetiaannya pada Tuhan. Dia dikasih makanan raja, nggak mau. Ya saudara, dia bilang ya bahwa dia nggak memakan makanan-makanan yang demikian. Makanan raja tuh makanan yang, mohon maaf, ya artinya yang duniawi. Ya saudara, yang mabuk, yang ya dalam kemabukan, dalam pesta pora. Daniel menjaga hatinya tetap setia sama Tuhan. Dan lihat apa yang dilakukan Tuhan. Daniel jadi orang penting, ya saudara, di beberapa generasi kerajaan. Ya, Nebukadnezar, di Belsasyar, bahkan Yusuf juga saudara. Yusuf pun jadi orang penting di Mesir. Kenapa? Karena Yusuf memberi hidupnya setia kepada Tuhan. Ya, saya tahu setia mungkin gak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Tuhan Yesus akan menolong saudara dan saya. Kita melihat berkat Tuhan. Yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Mari kita belajar sikap yang mengangkat kita. Ya saudara, mungkin di tengah masa sulit, mungkin di tengah masa-masa krisis, seperti hari-hari ini. Ya, saudara dan saya, kita hidup diangkat Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, firman Tuhan yakini yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin. Tuhan pelihara, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup mengangkat saudara dan saya. Bahkan di tengah krisis, di tengah beras mahal sekalipun, di tengah beras langka sekalipun. Betul Bu? Oh pendeta, bapak-bapak yang nyaut. Ya mungkin bapak-bapak beli beras juga. Seperti saya. Ya Pak Pendeta kok tahu beras langka? Saya nemenin istri. Ya saudara, dari supermarket satu ke supermarket satu. Ya saudara, nggak ada, langka saudara. Waduh, udah seneng dapat satu. Ya saudara, saya udah lari ke kasir saudara, sampai di kasir. Saya lihat lagi sebelum bayar. Salah saudara, bukan beras biasa, beras sushi. Saudara tahu sushi ya, makanan Jepang. Itu kan sushi kan kecil-kecil ya saudara. Berasnya juga beda. Wah waktu saya lihat, waduh muka-muka kayak begini makan beras sushi mana kenyang. Ya, saya bilang dalam hati saya, waduh salah nih, untung belum bayar nih. Saya bilang, ya udah balik lagi dah. Saya bilang,
Akhirnya saudara, emang Tuhan tuh baik saudara. Ya habis muter-muter dapat luar biasa nggak disangka-sangka. Ya saudara, tetaplah punya hati yang baik. Katakan amin saudara. Tetaplah saudara dan saya punya kerendahan hati. Amin. Orang yang rendah hati disayang sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Sama-sama lihat firman Tuhan. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Mari worship team saya undang dengan kasih Kristus. Boleh mohon bergabung di depan. Bersama-sama bersiap. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sama-sama bilang rendah hati. Amin. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya saudara, Tuhan Yesus mengajar saudara dan saya dalam segala keadaan. Mari saudara dan saya kita ingat firman Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya mengingat firman Tuhan, saudara dan saya kita boleh punya sikap tetap rendah hati. Ya saudara, siapalah kita tanpa Tuhan seperti yang tadi saya sampaikan. Itu sebabnya saudara semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hidupnya semua karena kemurahan Tuhan? Amin. Ya saudara. Kalau kita ada, ya saudara, saudara dan saya hari ini ada semua karena kuasa doa yang menolong hidup saudara dan saya. Amin. Kuasa doalah yang menolong saudara dan saya. Entah itu doa dari orang tuamu, entah itu doa dari istrimu, doa dari suamimu, doa dari keluargamu, doa dari jemaat Tuhan, doa daripada hamba-hamba Tuhan, doa daripada mungkin bahkan orang yang gak kenal saudara sekalipun. Ya saudara. Ya saudara, nggak kenal sekalipun bahkan. Saya ingat mama saya kalau berdoa, saya pernah cerita sama saudara ya. Mama saya kalau berdoa tuh panjang saudara, 1 jam itu udah cakep. Di dalam doanya kadang-kadang saya dulu dengar waktu masih kecil, tetangga-tetangga orang yang lewat depan rumah kadang saudara. Tuhan, jamah mereka, saya bilang dalam hati, emang mama kenal apa gimana sih? Tapi itulah hati untuk sesama. Amin, kita nggak pernah tahu. Ya, saudara. Itu mengajarkan saudara dan saya untuk tetap ingat bahwa tanpa Tuhan saudara dan saya bukan siapa-siapa. Tetaplah rendah hati, katakan amin. Karena kerendahan hati membawa kepada kehidupan. Kerendahan hati membawa pada berkat Tuhan. Amin saudara, gak apa-apa. Kadang orang berkata ini, kadang orang berkata itu. Ya saudara, saudara dan saya mari kita tetap pandang Tuhan Yesus saja. Amin. Sama-sama bilang sama saya, pandang Tuhan saja. Ketika saudara dan saya pandang Tuhan saja, saudara dan saya kita gak perlu repot, kita nggak perlu marah mungkin, kita nggak perlu pusing, kita nggak perlu ribut, ya saudara, bahwa kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan baik bagi saudara dan saya. Amin. Kalau kebaikan kita mungkin tidak dibalas dengan kebaikan daripada orang yang mungkin kita, manusia kan biasanya begitu ya. Kalau gue kasih ini, lo kasih apa? Gue udah baik sama lo, ya, lo kok nggak baik juga sih sama gue? Itu manusia yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus mengajar bahwa saudara dan saya ketika mungkin orang tidak membalas meresponi kebaikan kita, enggak apa-apa, enggak masalah. Jangan marah, karena kita percaya Tuhan tetap baik sama saudara dan saya. Ketika mungkin suatu tempat tidak menerima saudara, enggak apa-apa. Ya saudara, yang penting saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Ya saudara, keluarlah dari tempat itu, berjalanlah, move on lah. Ya saudara, jangan lama-lama di tempat yang tidak baik. Jangan lama-lama di tempat yang ya pengaruhnya tidak baik. Ya saudara, maju bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya orang-orang yang rendah hati pasti diluputkan dari segala mara bahaya. Amin. Diluputkan daripada segala yang jahat. Ya saudara, saudara dan saya kita pandang Tuhan Yesus. Lihat ke depan saja. Sama-sama bilang, lihat ke depan. Amin. Ada saya. Ada Tuhan. Ya saudara, pandang ke depan maksudnya. Ya kita lihat masa depan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara dan saya kita pulang. Ya saudara, bersama-sama dengan keluarga, saling kasih, saling setia, saling mengampuni. Tuhan Yesus sayang sama saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus
yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman untuk dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami agar kami dan keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak jinah cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati kami ya Tuhan bersama keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak segala virus, dihancurkan oleh darah Yesus. Kami tolak kelemahan tubuh dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki. Kami sehat sempurna, peredaran darah kami lancar oleh darah Yesus. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru kami sehat, kami tolak sesak napas, tidak TBC. Ginjal kami sehat sempurna, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak keropos tulang, tidak nyeri tulang, tidak katarak oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit. Dalam nama Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, kami panjang umur, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa pada Tuhan Yesus. Saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi keperluan, kebutuhanmu. Minta sama Tuhan. Kalau ada sakit penyakit, minta sama Tuhan, sebutkan sakit penyakitmu. Dan imani juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani saudara dan saya. Saudara dan saya kita sehat imani, sembuh, bebas daripada kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus kita tolak virus, kita tolak demam berdarah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami punya rumah di bumi, rumah di sorga. Tuhan sayangi setiap umatmu. Datang sama Tuhan Yesus, sebutkan pokok doamu, karena mujizat ada di mulut orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, Tuhan Yesus berkati, urapi, sayangi setiap anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus doa kami Tuhan kabulkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami klaim janji firman-Mu di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami tolak miskin, kami tolak resesi, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka, malaikat sorga, jaga keluargaku. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja, seluruh hidup kami. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan, jubah baru bersama keluarga. Suatu hari kami diberikan jubah untuk ke sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami jubah baru, kasut baru, sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan Yesus. Berhasil segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Bersama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Amin. Bersama-sama kembali kita menaikkan syukur. Mari kita bangkitkan iman kita saudara pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak urapan. Sama-sama saudara yang di gereja Nia, saudara yang di live streaming dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia. Kami disucikan, dikuduskan, diberkati warga sorga dalam nama Yesus. Penuh kuasa, penuh mujizat. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat, kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya kita dikawal malaikat, sempurna sehat, kita warga sorga. Saudara dan saya diberkati, berhasil atas anugerahnya kita sehat umur panjang. Saudara dan saya suatu hari tanganmu tanganku kita digandeng malaikat sorga untuk terbang ke sorga. Pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih, kuasa anugerah-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu dari Gading Nias pulang ke rumah kami, tempat kami masing-masing, dalam berkat perlindungan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang di live streaming, Tuhan berkati, urapi siapapun, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sehat, sembuh, Tuhan beri mujizat. Jemaat-Mu yang di Kanada, jemaat-Mu yang di Amerika, jemaat Tuhan di Vietnam, jemaat Tuhan di Jepang, bahkan juga jemaat Tuhan yang di seluruh dunia, seluruh Indonesia yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini, di pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Maka yang besok ada meeting, Tuhan buat berhasil. Yang besok ada deal, Tuhan buat berhasil. Yang besok akan interview bekerja, Tuhan buat berhasil. Yang besok ulangan anak-anak kami, ujian, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan berkati tempat kami tinggal. Tuhan kami berdoa menyerahkan keluarga kami, Tuhan berkati keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, suami istri, rukun damai setiap hari. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan keluarga, rumah tangga orang percaya. Anak-anak muda diberkati, masa depannya indah bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa,
Kami mengucap syukur berkati siapapun yang berulang tahun pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati umur panjang tegap sentosa. Tuhan Yesus berkati yaitu semua yang melayani pada hari ini. Worship team, Freddy dan rekan-rekan diberkati Tuhan. Di event, usher, greeter, bahkan juga sound operator media diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa. Tuhan Yesus beri bahagia. Dalam nama Yesus beri kuasa mujizat. Berkati para pemimpin kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan keluarga. Diberkati Tuhan Yesus, disayang Tuhan Yesus. Ke Argo Pariaji, disayang Tuhan Yesus, diberkati Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, disayang Tuhan Yesus, diberkati Tuhan Yesus. Semakin maju, semakin diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Pembangunan gereja di Surabaya, pembangunan gereja di Citra Garden, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus boleh selesai tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati semua jemaatmu yang di Nias, jemaat Tuhan yang di live streaming. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya terjadi bagi kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku muliakan